Halo semuanya, Eh, ngomongin soal camping ya. Ada banyak orang yang berbeda-beda gitu dengan cara menikmati camping. Ada yang suka petualangan yang camping ke tempat eksotis lalu kemudian dia camping di tempat itu. Ada juga camping yang sedikit lebih manja. Biasanya itu suami istri, yang istrinya agak ribet, anaknya agak rempong lah gitu lah ya. Nah di belakang gue ini ada salah satu unit camper van yang sebenarnya ini cukup cukup menarik ya. Ini adalah Toyota Hiace. Nah, mobil ini adalah salah satu bengkel karoseri yang ada di Jakarta ya. Dia ini udah bisa dibilang tuh banyak bikin mobil camper kayak gini. Kita lihat aja langsung ke dalam. Nah, ini adalah mode driving mode. Jadi kalau misalkan ketika lagi jalan posisinya itu bisa seperti ini. Jadi semua itu bangku. Semua bisa dilipat jadi bangku. Seperti lu lihat sini belakang. Nah, ini semua bisa jadi kasur. Caranya begini. Ini bisa dilipat ke sini. Ini bisa ke sini juga. Ini di sini kalau misalnya lu lihat ini ada besi. Sebenarnya ini besi ini bisa masukin ke dalam buat naruh ini. Nah, apa aja yang ada di sini, ini bisa dibilang lengkap banget ya. Itu kalau misalkan ibarat kata rumah minimalis, semuanya ada di sini. Kita lihat yang pertama. Ini di sini ada kulkas. Ini ada freezer. Jadi bisa naruh daging, es batu gitu ya. Terus kemudian di sini ada banyak penyimpanan yang luas sih, lumayan. Jadi ini dengan sistem magnet. Jadi pada saat lagi guncangan gitu dia nggak akan kebuka. Ini ada banyak juga di sini. Ini gua nggak tahu bukanya gimana. Terus kemudian ini, pokoknya di sini ada banyak. Jadi kalau misalkan bawa anak-anak gitu ya, itu nyaman banget sih, parah. Di situ ada listrik juga tuh. Jadi kalau misalkan ada game gitu, itu lengkap banget. Nah buat kalian nih yang penasaran gitu ya, pengen punya unit kayak gini, itu kira-kira berapa sih biayanya dan berapa lama habisnya, di mana bengkelnya? Kita langsung ngobrol aja sama yang ahlinya yang di bidang ini. Langsung aja. Siapa namanya? Teddy. Oh Teddy, Mas Oke. Mas Helmi. Betul. Jadi gimana Mas, bisa ceritain nggak ini gimana unitnya, unit apa gitu ya? Terus kemudian ada apa aja sih di sini? Oke. Nah, unit yang kita pakai ini adalah Hiace. Untuk ini tahun lama, tahun 2014. Jadi pertama kali ini adalah motorhome pertama yang secara komersial itu diperlihatkan atau dipamerkan. Ini pertama kali muncul 2018 di ICE-BSD, Indonesia Motor Show. Udah pernah ikut pameran nih ya? Betul. Jadi ini kalau kita bisa bilang ini pionirnya untuk komersial. Nah, kita melihat bahwa kebutuhan orang untuk berekreasi dan menikmati alam Indonesia itu semakin tinggi ya. Jadi akhirnya kita desain untuk ada satu kendaraan yang bisa berpindah tempat tetapi juga bisa tinggal di dalamnya. Nah, dengan memakai unit Hiace ini, dia punya dimensi yang boxy. Jadi kalau boxy itu kita lebih mudah untuk menaruh segala sesuatunya tentunya, dan juga akan lebih banyak yang bisa kita manfaatkan ruangannya. Lebih praktis gitu ya. Terus Betul. kemudian nih, bisa jelasin lagi nggak sih? Tadi kan gue udah lihat-lihat nih, cuma sekilas doang. Apaan aja sih yang ada di sini yang tersembunyi gitu? Jadi kalau ini mostly memang kita lihat, mungkin kita hanya lihat dari ada kabinet-kabinetnya aja, ada kompartemennya, betul ya. Ada kompartemen di atas, ada kompartemen di bawah. Tetapi selain kompartemen itu, konsumen juga bisa mendapatkan satu unit-unit elektronik untuk penunjang di mana dia bisa berkegiatan di dalam. Oh itu opsional ya, tergantung permintaan. Betul, tapi kita lebih, kalau mau lebih nyaman ya memang full option. Ya full option salah satunya adalah, pertama adalah air conditioner. Untuk air conditioner AC-nya. Ini ngikutnya apa nih? Ngikut mesin? Nah kalau
AC khusus itu untuk mengikuti listrik 220 volt Oh. dari melalui PLN atau melalui genset. Oh, kalau gitu jelasin dong listrik yang ada di sini tuh gimana sistemnya? Jadi ketika misalnya kita berkendara, semua listrik itu didapatkan dari kendaraan, dari aki kendaraan. Oke, jadi sambil dia running, ini juga akan supply seluruh listrik di sini. Tetapi ada beberapa peralatan elektronik yang membutuhkan electricity yang besar, ya, watt yang besar juga. Dan itu akan tidak terlalu nyaman jika digunakan hanya mengandalkan aki, karena tentunya nggak kuat dan waktunya hanya sebentar. Oke. Jika kita pasang misalnya tenaga tambahan, let's say kayak solar panel, ya itu bisa jadi opsi juga yang menarik. Tapi pertama biayanya lebih tinggi ya. Iya, kurang efisien. Biaya lebih tinggi, terus kemudian listrik yang dihasilkan yang kita harus jaga adalah supaya peralatan elektronik adalah bagus, ya awet. Listriknya harus konsisten, gitu loh. Nah itu yang agak kurang. Nah optionnya adalah ketika kita sudah diam berada di satu tempat, kita bisa menggunakan genset. Ya, genset atau misalnya di camping ground itu sekarang sudah banyak kita bisa tarik listrik 220 volt kita colokan ke sini. Kalau dari saya lihat nih Mas, ini penyimpanan ini agak minimalis ya. Di mana kita bisa bawa genset? Apa itu masuk dalam opsional inian bikin gini atau beli sendiri? Oke, kalau di base semuanya sudah kita siapkan. Jadi dari gensetnya, dari segala sesuatu sudah kita siapkan. Di mana itu genset? Nah, kompartmennya ada di depan tuh. Oh, itu tempat nyimpen genset. Betul, tempat nyimpen genset. Nanti kita tinggal bawa keluar. Oke. Terus apalagi nih yang ada di sini, Mas? Oke. Nah, selain AC, kita juga ada kulkas. Ya. Untuk menyimpan makanan, kan tentunya kita butuh di tempat itu untuk makan ya. Kita bisa masak, kita taruh frozen food di dalamnya. Ada wastafel juga dari Dometic. Jadi AC, kulkas, dan juga wastafel itu dari Dometic. Kalau dari sisi eksterior itu juga ada awning tentnya, itu dari Dometic juga. Dan konsumen juga bukan hanya mendapatkan awning tentnya, tetapi extension roomnya juga. Jadi di luar ini ada satu ruang tambahan yang bisa membuat lebih luas lagi atau nyaman lagi ketika sedang camping. Berarti ini awning ini dari sini ya, dari base? Dari kita yang supply ke dalam sini ya, ke Indonesia. Itu impor? Betul, impor. Jadi memang produk yang memang sudah punya kualitas yang terkenal, bagus, dan punya durabilitas yang bagus. Gitu. Memang harganya lebih tinggi, tetapi akan sebanding dengan kualitas yang diberikan. Oke, ngomongin soal kepraktisan nih Mas ya. Biasanya orang yang kayak gini otomatis dia pasti punya keluarga nih. Kan nggak mungkin gini sama selingkuhan ya. Bisa juga sih. Tentu banyak barang yang bisa dibawa nih Mas. Iya. Ini saya lihat ini ada kayak apa ini Mas? Oke. Nah ini kita simpan untuk table ya. Ini untuk meja ketika kita sedang di luar kita tarik, kita bisa masak atau ini meja portable. Betul. Di sini ada kalau misalnya mau narik listrik ya. Ya, betul. Oke, terus ada apa lagi nih Mas penyimpanannya? Terus di sini juga di bawah ada penyimpanan hidden storage. Ini misalnya buat tenda tambahan, ada misalnya untuk rangka-rangka besi. Ini di ini dulu ya. Ya, ini bisa nanti ada di dalamnya. Lumayan luas ya. Yap. Nah, terus dengan bahan nih Mas, bahan yang digunain ini kan pasti nggak bisa dibilang ringan ya. Ngomongin soal camper itu kan banyak banget tuh bahan nih. Itu kan pertama bobot yang pertama ini kan yang dipermasalahin. Nah, ini bahan apa yang dipakai nih Mas? Kalau bahan memang materialnya macam-macam ya pilihan. Jadi kita nggak cuma satu macam aja bahan, tapi kalau untuk bahan itu nanti kita akan serahkan kepada konsumen juga. Tapi memang base sudah memberikan pilihan-pilihan opsi yang terbaik sih. Gitu. Oke. Nah, misalnya mau lapisannya seperti apa, warnanya mau seperti apa, itu kita sudah berikan optionnya nanti di awal. Oke, kalau gitu nih yang paling penting nih, bikin kayak gini tuh habisnya berapa sih kira-kira? Bikin kayak gini untuk full option ya. Full option it means tadi yang peralatan elektronik kita dapat semua. Entertainment sistemnya, audionya sudah dapat, bukan hanya itu saja, portable toilet sudah dapat, dan bukan hanya bikinnya, tetapi dari awal ketika masuk di base ini, mereka misalnya customer ya, mereka datang dengan tidak punya ide apapun, Mas saya pengen punya motorhome. Nah, kita akan asah gimana cara keinginan itu kita bisa tuangkan dalam unit yang mereka pakai. Jadi konsultasinya ada. Jadi sama seperti kayak kita kalau bangun rumah itu ada arsiteknya, kita desain dari situ, betul. Terus kemudian time frame-nya atau lead time-nya juga kita jaga sehingga tidak ada yang namanya miscalculation atau meleset daripada waktu perkiraan.
Oke, oke. Habis berapa tuh? Nah, untuk total ini untuk full option, ini kemarin kita pasarkan dengan nilai 275 juta. Oke, dari semuanya sudah dapat, termasuk dari insulasi semuanya, itu udah tinggal datang, pulang, terima beres. 200 juta kita bikin kayak gini. Itu berapa lama sih ngerjainnya? Ini kalau dengan modul seperti ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan bikin kayak gini. Jadi yang pengerjaan di sini tuh hanya interior aja nih. Ya, Misalkan nih Mas, si customer ingin mengubah kaki-kaki karena ini kan berat nih. Nerima nggak sih? Oke, jadi kalau memang permintaan itu kita sudah tahu dari awal, ya kita bisa bantu untuk kita carikan rekanan yang sepadan yang memang biasa bekerja sama dengan base. Gitu. Oke, kalau misalkan kalian mau nih, bengkelnya ada di deskripsi ya, kalian cek aja. Ini nggak jauh dari mana nih Mas? Dari Cibubur Ini, ya? Betul, nggak jauh dari pintu tol Gunung Putri Karanggan. Nah, pilih yang arah Karanggan deh. Oke. Oke kalau Mas, kalau gitu Oke. terima kasih banyak Sip, atas thank you. waktunya. Yuk. Review kita hari ini tentang camper Toyota Hiace. Jangan lupa subscribe, like, tapi terserah aja lah kalian mau subscribe mau kagak. Intinya mah terima kasih waktunya udah menonton. Dadah.